selamat siang. Kembali lagi bersama Ben Raya Ece. Di live kali ini kita bakalan bahas tentang fungsi present continuous. Teman-teman sudah tahu ya, present continuous itu rumusnya adalah subjek ditambah dengan is and are ditambah dengan verb to. Oke. Nah, kapan sih kita bisa pakai tenses present continuous ini? Jadi ada beberapa fungsi yang perlu teman-teman ketahui. Fungsi present continuous itu ada beberapa ya. Yang pertama, dia menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Jadi ketika teman-teman ngomong, kejadian tersebut sedang berlangsung. Jadi kejadian yang sedang berlangsung saat dibicarakan. Yang kedua, dia digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sifatnya sementara saat ini. Dan yang ketiga, itu menunjukkan kejadian yang sudah terencana di masa yang akan datang. Biasanya ada keterangan waktu di masa yang akan datang, seperti tomorrow, next week, next month, dan yang lain-lain. Misalkan nih, saya punya kalimat. Saya sedang bermain, saya sedang membuka Instagram, misalkan gitu ya. Berarti kejadiannya saat saya ngomong kayak gini, kejadiannya sedang berlangsung. Ketika saya berbicara kejadiannya sedang berlangsung, maka tenses yang dipakai adalah present continuous. I'm opening my Instagram account. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua tadi menunjukkan kejadian yang sifatnya sementara. Misal, saya punya adik. Gitu ya. Adik saya sekolah kuliah di Brawijaya, sekarang semester 2. Kuliah S1 itu biasanya 4 tahun dan sekarang dia ada di semester dia ada di semester bukan semester 2, di semester 3 di semester 3, betul. Di semester 3 ya. Berarti kan kuliahnya sedang berlangsung ya. Kuliah S1 itu selama 4 tahun dan sekarang dia masih semester 3. Artinya dia kuliah di Brawijaya itu sifatnya sementara. Gak mungkin dia selamanya kuliah di Brawijaya kan. Maka saya akan bilang dengan adik saya kuliah di Universitas Brawijaya. Tenses yang dipakai tidak boleh simple present, tapi present continuous. Kenapa? Karena kejadian tersebut sifatnya sementara. Jadi bahasa Inggrisnya adalah my younger sister is studying in Brawijaya University. Kayak gitu. Jadi nggak boleh studies at atau in Brawijaya University, tapi pakainya adalah is studying in Brawijaya University. My younger sister is studying in Brawijaya University. Fungsi yang ketiga adalah apa tadi saya bilang? Kok saya lupa ya? Halo teman-teman. Yang ketiga? Yang ketiga tadi menunjukkan kejadian yang sudah terencana di masa yang akan datang. Misalnya nih, minggu depan saya itu mau naik gunung yang paling ekstrim di Jawa. Namanya Gunung Raung ya. Jadi gunung terekstrim di Jawa. Kalau tertinggi kan Gunung Semeru ya di Jawa. Tapi kalau di Jawa ada gunung namanya Gunung Raung. Dia adalah gunung yang paling ekstrim treknya di Jawa. Nah, saya ini udah beli tiket kereta dari Jakarta ke Kediri karena saya janjian sama teman-teman saya di Kediri. Nah, saya mau berangkat minggu depan gitu kan ya, naik gunungnya. Saya berarti sudah ada rencana naik Gunung Raung minggu depan. Saya udah beli tiket, saya udah nyiapin barang-barang yang dibutuhin, carrier-nya, sepatunya, matras, tenda dan segala macamnya. Karena saya sudah merencanakan kegiatan tersebut, maka saya akan menggunakan tenses present continuous. Jadi bahasa Inggrisnya adalah I'm hiking. Atau kalau saya sama teman saya berarti we are hiking Mount Raung next week. Meskipun masih minggu depan, tetap tenses yang dipakai adalah present continuous. Kenapa? Karena kejadiannya sudah terencana. Gitu. Jadi saya ulang. Yang pertama, untuk present continuous digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung saat dibicarakan. Seperti sekarang, I'm teaching English now. Biasanya ada kata now sekarang atau ada kata at present. At present itu sama aja dengan now ya, at the moment.
atau right now, I'm teaching right now. Nah, itu pakainya present continuous karena saat saya ngomong kejadiannya sedang berlangsung. Yang kedua, menunjukkan kejadian yang sifatnya sementara dengan durasi yang boleh panjang ataupun pendek. Misalkan saya ini kan saya aslinya orang Jawa Barat. Kemudian sekarang saya lagi di Pare, di kampung Inggris. Saya ngajar di kampung Inggris. Berarti saya tinggal di kampung Inggris ini kan sementara doang. KTP saya, domisili saya aslinya Jawa Barat. Maka saya akan bilang dengan I'm staying in Pare. Bukan I live in Pare, tapi I'm staying in Pare. Karena sifatnya sementara. Meskipun lama durasinya, saya udah beberapa tahun tinggal di sini. Maka saya akan bilang dengan I'm staying in Pare. Yang ketiga tadi menunjukkan kejadian yang sifatnya sudah terencana di masa yang akan datang. Gitu. Oke, yuk kita coba latihannya. Saya akan buat soal latihan di story Instagram Ben Raya. Silahkan nanti dicoba. Cek jawaban kalian benar atau enggak. Follow Instagram Ben Raya dan TikTok Ben Raya kalau teman-teman suka video ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Oke. Thank you. Sampai jumpa besok. Bye. Selamat sore.